Bismillah, begitu Galaxy A27 5G ready di marketplace, saya langsung order. Kebetulan ini bisa dikirim pakai instan, GoSend. Nanti kita bahas beberapa hal ya, selain smartphone-nya, tentang harga terutama sama strategi brand ketika menghadapi kenaikan harga. Wow! Pertama ada greeting dari Samsung MHI, terima kasih sudah berbelanja di store kami. Lalu dapat casing ya. Lalu dapat notes, buku catatan di dalamnya. Nah, masih ada bonus Galaxy Buds Core ya. Saya beli di Samsung MHI yang di Bandung biar bisa dikirim instan, dan sengaja beli yang warna pink. Pertama biar fresh warnanya, kedua satu lagi warna gelap ya, warna biru tua. Saya rada kurang suka, apalagi kalau misalkan finishingnya glossy. Nanti kita cek ya seperti apa ya. Dapat bundling perdana IM3. Buat yang nanya dapat charger nggak? Nggak dapat charger. Kemudian ini, ada yang mau saya baca dulu untuk highlight fitur atau speknya. Slim design glass, oke, bodinya berbahan kaca, berarti back covernya dengan ketebalan hanya 7,8 mm. Powerful performance ini pakai Snapdragon 6 Gen 3 ya, sudah 4 nanometer. Kemudian ada object eraser, ini AI, dan ini nih, kelebihannya Samsung, 6 kali OS dan security update ya. Si warna pinknya, langsung aja kita lihat seperti apa. Yes, warnanya light pink ya. Sesuai nama warnanya, pinknya pucat tipis-tipis saja. Pink muda, pink aja udah merah muda. Jadi kalau light pink sebetulnya light red ya. Seperti ini, kamera belakangnya sudah pakai apa sih namanya? Apa Island? Lupa saya namanya. Pokoknya 3 kamera digabung dalam sebuah kapsul. Kamera utamanya sudah OIS 50 megapiksel, cuma memang kamera ultrawide-nya makin turun dari A57 yang 12 megapiksel, A37 8 megapiksel. Di A27 ini lensa ultrawide ditemani sensor 5 megapiksel saja. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel, sebuah LED flash di situ. Di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kanan ada SIM tray-nya, nanti kita cek. Sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa satu buah garis memanjang. Di sisi kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Ini layarnya Super AMOLED, tapi sepertinya fingerprint scannernya tidak di dalam layar ya. Dan ada volume rocker. Ini dalam button island yang makin halus, jadi nggak terlalu menonjol ya si button islandnya di Galaxy A27 ini. Untuk layarnya sudah pakai Infinity O Display, teman-teman bisa simak nanti bezelnya. Tapi jangan lupa bezel Samsung biasanya hadir karena memang si layarnya sudah flat banget, tidak lebih menyembul dibandingkan bodinya ya. Yuk kita coba ukur, benar nggak dia 7,8 mm ya. Yes, 7,79 ketika saya tekenin banget ke smartphone-nya. Betul ya, klaimnya 7,8 mm benar adanya, dan bobotnya kira-kira berapa gram? Apakah tembus 200 gram? Yang saya baca sih 200 gram, tapi kita ukur aja bobotnya. Wow, 198,6 gram ya. Ya 200 gram kurang sedikit. Jadi bisa dibilang ringan dan tipis. Baterainya 5000 mAh, fast charging-nya 25 watt. Kalau kamu punya charger Samsung 25 watt bisa dipakai di sini. Punya gancas, punya power delivery charger, charger laptop juga harusnya bisa ngangkat sampai 25 watt ya di smartphone-nya Samsung. Nah, di dalam paket penjualannya, selain tidak dapat charger, tidak ada casing, dan juga tidak ada anti gores. Jadi kamu harus spend budget kayaknya anti gores ya. Karena tadi casingnya dikasih sama sellernya nih. Namanya High-On si casingnya. Ada magnetic ringnya. Kemudian kita lihat di dalam paket penjualannya ada kabel data, kabel charging Type-C to Type-C, dan Quick Start Guide. Di tengahnya ada form garansinya. Dan di sini ada daftar service centernya. Bandung ada di BEC, Asia Afrika, Garut, Jalan Ciledug Raya. Nggak tahu deh, udah pindah ke Anarto Mall apa masih? Ya. Kemudian kita akan buka SIM tray-nya sebelum saya setup si OS-nya dulu ya, si software-nya. Tereng teng teng. Ya, sekarang selain karena storage mahal, brand juga kayak nggak mengakomodasi penggunaan micro SD
dedicated slot ya. Jadi udah makin banyak yang hybrid, tetap bisa micro SD tapi giliran sama slot SIM card kedua. Atau ini ada eSIM atau enggak, nanti kita cek dulu. A few moments later. Selesai setup, kita segera masuk ke home screen-nya. Tidak banyak yang bisa dibahas di video unboxing Samsung ya, karena kelengkapannya tidak sebanyak brand lain juga. Tapi yang mau saya bahas adalah pertama soal harga. Di tahun 2026 ini semua brand kalang kabut nentuin harga, ada yang nurun-nurunin spek karena kelengkapannya tidak sebanyak brand lain juga. Tapi yang mau saya bahas adalah pertama soal harga. Di tahun 2026 ini semua brand kalang kabut nentuin harga, ada yang nurun-nurunin spek biar harganya tetap bersaing, tapi tetap kalau dibandingkan yang tahun lalu akhirnya harganya naik-naik juga. Nah, beberapa brand itu udah berusaha juga biar penjualannya nggak menurun, ngasih bonus-bonus ya. Yang saya tahu, beberapa sales Samsung di Threads dan juga di medsos lainnya tuh nawarin gratis Galaxy Buds Core, kalau nggak Galaxy V3 ya, smart bandnya Samsung buat pembelian A57 dan A37. Nah, A27 sekarang udah langsung dapat Galaxy Buds Core. Ini kan harganya 5299 nih harga normalnya. Nanti kalau kamu cek di webnya Samsung segitu harganya. Tapi di periode awal ada cashback, diskon 300.000 dari Samsungnya. Jadi 499, 4.999.000 itu buat varian RAM 6GB, storage 128GB. Dua komponen itu yang harganya meningkat pesat, RAM dan storage. Kalau kamu nggak percaya, coba cek harga flash disk dan harga SD card atau micro SD di pasaran. Bandingkan dengan harga tahun lalu pas kamu beli misalkan. Sama polanya, semua brand juga lagi menurun penjualannya karena memang harganya dibandingkan tahun lalu lagi kurang seksi. Jadi banyak orang yang menahan buat nggak ganti handphone dulu, nggak upgrade di tahun ini. Nah, brand pun sudah ngasih insentif ya dengan ngasih bonus, ada yang ngasih diskon, tapi tetap harga resminya sih agak tinggi, tapi mereka bermain di diskon. Kenapa? Karena diskon ini kan bukan harga resmi, jadi bisa diatur diskonnya, bisa dihilangkan, bisa ditambah, bisa diperbesar, tergantung kondisi situasi perekonomian. Itu sedikit intermezzo saja buat teman-teman yang masih suka komen, kok malah downgrade, kok harganya makin mahal, speknya menurun. Karena memang kondisi 2026 tidak baik-baik saja. Jadi buat kamu yang baru beli handphone tahun lalu, atau mungkin 2024 akhir-akhir udah beli handphone, bisa jadi memang solusi atau cara terbaik adalah gunakan handphone itu, rawat sebaik-baiknya. Kalau belum ada budget buat beli handphone baru di 2026 ya, atau budgetnya ngepas, jangan ganti dulu deh, pertahankan dulu yang kamu pakai sekarang ini. Karena saya harus cek nih untuk di about-nya, Samsung sih standar lah ya, apa yang ditawarkan, baterai 5000 mAh, kemudian fast charging 25 watt, layar Super AMOLED punyanya mereka, bezelnya cukup tebal Samsung memang, tapi sekali lagi layarnya tidak lebih menonjol dari body ya, selalu flat, makanya bezelnya jadi lebih tebal. Kemudian kalau kita cek di about phone, yes, udah pakai Android 16, One UI 8.5 dengan security update 5 Mei 2026. Belum saya cek update softwarenya ya. Tapi yang jelas ini tersedia dalam dua pilihan varian RAM dan storage ya, 6128 dan 8256. Prosesornya pakai Snapdragon 6 ya, 6 Gen 3, sudah 4 nanometer, harusnya udah lebih hemat dan juga cukup cepat. Kemudian RAM-nya LPDDR5X ya, di atas rata-rata smartphone mid-range di harga segini sih, sebetulnya segitu. Kemudian kameranya 50 megapiksel yang utama, sudah ada OIS-nya, cuma memang lensa ultra wide-nya hanya ditemani sensor 5 megapiksel dan yang makro 2 megapiksel. Apakah perbesarannya 0,5 untuk yang ultra wide ini? Masih 0,5. Jadi kamu bisa expect kalau di pojok-pojok ini distorsinya masih kerasa besar kayak gitu ya. Kalau nggak mau kelihatan distorsi, di crop aja. Cuma memang ini kan storage-nya, resolusinya cuma 5 megapiksel. Kalau di crop lagi makin low res berarti ya. Mungkin itu jadi keluhannya di awal. Kemudian untuk video bisa rekam sampai UHD. UHD ini artinya apa coba? 4K ya di kamera utamanya. Ultra wide-nya tidak bisa karena kan sensornya hanya 5 megapiksel dan yang 60 fps pun hanya bisa di kamera utamanya ya. Lalu ada kamera depannya
12 megapiksel dan bisa rekam Full HD 30 fps juga, tidak bisa 4K. Lalu ada mode fun, portrait, dan kalau more ini ada mode pro, pro video, night, food, panorama, makro, super slow motion, dan hyperlapse. Ini makro pakai kamera 2 megapikselnya. Saya nggak tahu gunanya buat apa di zaman now. Tapi untuk mode pro-nya dia ada buat kamera, foto maksudnya, dan video juga ya. Hanya buat kamera belakang, lensa utamanya saja. Bisa set ISO dari 50 sampai dengan 3200, rentangnya lumayan lebar ya. Dan shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik. 10 detik saja, tidak 30 detik. Kemudian ada manual fokus, white balance juga. Nah, yang saya bikin penasaran adalah untuk pro videonya. Kalau pro video, sama, buat lensa utamanya saja, bisa di semua resolusi yang dia bisa. ISO-nya sama, dari 50 sampai dengan 3200, shutter speed-nya kalau video sampai 1/30 aja ya. Karena kan harus 2 kali dari frame rate ya. Kemudian autofocus ada, bisa dibikin manual dan white balance. Oke, jadi bisa lebih disesuaikan dengan settingan yang kamu mau buat rekam video juga. Sip, ini dia smartphone Samsung 2026 dari Galaxy A2 series, A27 namanya, sudah 5G. Tidak ada eSIM ya untuk A27 5G ini, dan fingerprint scannernya pun masih di samping meski layarnya sudah menggunakan panel Super AMOLED. Bahan back covernya kaca. Kalau frame pinggirnya plastik, digenggam sih enak-enak saja, tidak ada masalah. Tapi seller ngasih casing, jadi ya tinggal saya pakai. Tadinya mau saya pakai tanpa case sih. Bisa cek Galaxy A27 5G ini, saya munculkan produk YouTube Shopping-nya dan juga link di deskripsi yang bisa diklik kalau teman-teman tertarik. Mumpung masih dapat Galaxy Buds Core nih, biar bisa ditekan lagi harganya ya. Dan buat yang butuh Galaxy Buds Core dalam kondisi baru, harga di bawah pasaran, boleh cek IG dan thread saya ya. Saya akan segera jual Galaxy Buds Core ini warna hitam ya, warna hitam ya. Ini sudah ada ANC-nya, atau kalau mau simak dulu reviewnya, kayaknya saya udah pernah bikin deh reviewnya. Boleh ditonton juga ya. Oke, gitu aja unboxingnya. Jadi panjang gara-gara banyak bahasan yang mau saya obrolin. Hatur nuhun sudah tetap menyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.